Hello guys, kembali lagi di channel Don Don. Kali ini Om Don akan menceritakan alur film yang bikin kalian baper, yaitu film Ao Haru Ride. Film ini juga ada versi animenya ya, tapi Om Don akan membawa alur film yang live actionnya. Film ini dirilis pada tahun 2014, dan film ini diperankan oleh Tsubasa Honda sebagai Yoshioka, Masahiro sebagai Ko, Ryo Yoshizawa sebagai Kominato, Izumi sebagai Yuri, dan Yua Shinkawa sebagai Murao. Sinopsis dari film ini yaitu seorang wanita yang bernama Futaba Yoshioka menyukai Ko Tanaka di waktu SMP, di mana Ko ini di waktu SMP sangatlah culun dan cukup lembut. Ko Tanaka kemudian pindah dan mereka kehilangan kontak. Di 4 tahun kemudian, Futaba Yoshioka kini menjadi siswa SMA dan dia bertemu Ko Tanaka lagi. Nama Ko Tanaka telah berubah menjadi Ko Mabuchi, dan kepribadiannya Ko sangatlah berbeda dari yang Yoshioka kenal di masa SMP dulu. Jadi, bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subrek channel ini. Oke guys, langsung saja simak ke pembahasan alur filmnya. Check this out. Scene awal kita dibawa ke pagi hari, di mana ada perempuan yang bernama Yoshioka Futaba yang sangat kawaii itu sedang berlari menuju ke kereta agar sampai ke sekolah. Setelah sampai sekolah, Yoshioka pun disapa oleh ketiga temannya, dan Yoshioka pun duduk di tempat duduknya. Tepat di hadapan Yoshioka ada 3 laki-laki yang sedang memuji kecantikan dari Yoshioka. Dan tiba-tiba saja isi dari tas Yoshioka tak sengaja terjatuh. Ini mungkin Yoshioka terlalu gugup ya guys ya, karena dipuji sama laki-laki. Di selang kejadian itu, 3 laki-laki tadi pun menatap wanita yang berbeda, di mana wanita itu sama-sama kawaii, yaitu bernama Makita Yuri. Scene pun dilanjut di mana para siswa-siswi sedang beristirahat. Di saat Yoshioka sedang berjalan bersama teman-temannya, tak sengaja ia bertabrakan dengan seorang laki-laki. Lalu lelaki itu pun mengambil jaket Yoshioka dan menaruhnya di kepala Yoshioka. Seketika Yoshioka pun teringat pria di masa SMP-nya dulu, yaitu Tanaka Ko. Si cowok sok cool dan playboy nih guys, kayak emang nih cowok playboy banget guys. Di saat itu juga Yoshioka pun berlari dan mengejar Tanaka. Akan tetapi, di saat Yoshioka memanggil Tanaka, tiba-tiba saja temannya Tanaka yaitu Kominato memanggil Tanaka dengan nama Mabuchi. Buset, ini orang mana sih namanya yang benar? Udahlah, kita sebut aja si Ko, karena nama belakang Tanaka atau Mabuchi itu ya adalah Ko. Lalu si Ko pun melihat ke belakang, yang ternyata Ko menyapa Kominato dan bukan Yoshioka. Karena Yoshioka setelah memanggil Ko, dia malah ngumpet guys di dinding. Kemudian scene dilanjut di mana Yoshioka sedang berjalan sendiri. Tak disangka di saat itu juga Yoshioka pun melihat Ko yang sedang berjalan. Tiba-tiba saja hujan deras pun datang. Yoshioka pun berlari ke arah kuil untuk meneduh. Tak disangka Ko pun meneduh di sana. Hal ini pun mengingatkan akan masa-masa mereka di SMP dulu. Saat malam hari, Yoshioka pun membuka album foto waktu masih SMP. Dia pun teringat janji kencan mereka berdua, di mana janji mereka itu adalah datang ke festival musim panas di Taman Sankaku. Akan tetapi, Yoshioka pun heran kenapa Ko tidak datang pada saat itu. Dan Ko pun juga tidak pernah masuk sekolah. Lalu Ko pun hilang kabar begitu saja. Scene berikutnya kita diperlihatkan Yoshioka yang sedang membeli roti di kantin. Dia pun tertangkap ibu kantin karena tidak membayar roti itu. Yoshioka pun panik karena dia dituduh tidak membayar roti itu. Tiba-tiba saja Ko, Kominato, dan seorang perempuan yang bernama Shuko Murao pun muncul untuk membela Yoshioka. Lalu Ko pun meminta ibu kantin untuk meminta maaf kepada Yoshioka karena telah memfitnahnya. Wanjir, nih ibu-ibu kayaknya suka fitnah orang deh. Hati-hati bu, kena azab. Setelah kejadian itu, Yoshioka pun mengucapkan terima kasih kepada Ko. Lalu Ko pun memberitahu kalau ketiga temannya itu adalah teman palsu. Terbukti, di saat Yoshioka sedang difitnah, ketiga temannya tadi tidak membantunya. Yoshioka pun teringat kata-kata Ko tadi. Lalu Yoshioka pun bertengkar kepada ketiga temannya tadi. Di saat Yoshioka sedang duduk sendiri, tiba-tiba saja Ko muncul di balik jendela. Yoshioka pun bercerita tentang teman-teman palsunya itu ke Ko sambil menangis. Tiba-tiba saja Ko memeluk Yoshioka. Ko melakukan itu agar Yoshioka tidak malu saat teman-temannya yang melihat Yoshioka menangis. Kembali di kelas,
Seorang guru memberikan mereka tugas kelompok untuk mengikuti acara festival di sekolah. Lalu guru itu pun mengajukan siapa yang ingin ikut serta atas acara ini. Lalu Yoshioka pun unjuk diri dan akan ikut serta dalam acara festival sekolah. Tak disangka Murao, Yuri, Kominato, dan Ko pun ikut serta. Di keesokan harinya, mereka pun gladi resik di sekolah bersama kelompok kelas lainnya. Dan di saat Yoshioka sedikit lelah, tiba-tiba saja ada pria yang membantunya. Pria ini bernama Kikuchi. Setelah itu, seluruh kelompok kelas memasuki kelas. Lalu setiap kelompok kelas wajib mempresentasikan bagaimana dan apa saja acara yang akan diadakan di acara festival tersebut. Di sini terlihat Yoshioka yang sedikit dak-dikdukser bahwa Yoshioka harus mempresentasikan acara tersebut di depan banyak orang. Ya, karena di sini ketua kelompoknya si Yoshioka, guys. Dan benar saja Yoshioka pun gugup dan pendapatnya tidak diterima oleh gurunya. Di waktu subuh Ko pun datang ke ruangannya Yoshioka, di mana Ko sedang melihat Yoshioka yang sedang bobo cantik. Anjir lah, lagi tidur aja kawainya kebangetan ya orang. Lalu Ko pun menatap Yoshioka yang sedang bobo sambil tersenyum. Dan Ko pun menulis pendapat kelompok di kertas Yoshioka. Tak berserang lama, Yoshioka pun terbangun dari tidurnya dan dia pun terkejut bahwa pendapat kelompoknya sudah ditulis. Dan kemudian Yoshioka pun mendatangi Ko. Mereka berdua pun melihat pemandangan indah sambil berbincang-bincang. Tak berselang lama, teman sekelompoknya pun datang. Lalu mereka semua berjanji akan terus bersama apapun yang terjadi, sambil melihat matahari yang baru terbit. Scene berikutnya kita diperlihatkan mereka semua yang semakin akrab. Mereka semua mengerjakan tugas kelompok bersama. Dan di sini ketua kelompoknya diganti menjadi Kominato. Setelah tugas kelompoknya selesai, terlihat Yoshioka dan Yuri sedang berjalan bersama. Di sini Yuri bertanya kepada Yoshioka soal kepribadian Ko seperti apa. Dan tiba-tiba saja Yuri jujur kepada Yoshioka bahwa Yuri menyukai Ko. Waduh, enak kali ya disukai sama ciwi-ciwi kawaii. Aduh, pengen jadinya Om Don. Di sore harinya Yoshioka dan Ko sedang mengerjakan tugas bersama. Yoshioka pun terus mencari diri Ko yang lama. Akan tetapi Ko memarahi Yoshioka agar Yoshioka tidak mencari dirinya yang lama. Yoshioka pun marah dan dia tidak akan menyukai Ko. Lalu Yoshioka pun bergegas ke ruangan Pak Guru karena dia ingin kasih tugasnya tersebut. Yoshioka pun terlihat jutek di sini. Di saat Yoshioka ingin pulang, tak sengaja Yoshioka pun bertemu Ko. Dan Ko pun mengajak Yoshioka untuk pulang bersama. Lalu mereka berdua pun pulang bersama. Di keesokan harinya di sebuah kafe, Yoshioka pun meminta maaf kepada Yuri karena Yoshioka pun menyukai Ko. Waduh, baru aja kemarin kesel sama si Ko. Cuma diajak pulang bareng, dia langsung suka lagi dong. Segampang itu kan menjadi cowok tampan. Akan tetapi Yuri pun terlihat tidak apa-apa di depan Yoshioka. Di saat itu juga Yuri pun izin ke kamar mandi. Tapi saat tiba di kamar mandi, Yuri pun menangis. Aduh, jangan nangis dong cantik. Mendingan sini sama Om Don. Canda guys. Setelah Yuri kembali, Murao pun memberi semangat kepada Yoshioka dan Yuri agar mereka berdua bisa mendapatkan Ko. Bisa ya, tentang percintaan mereka berdua gak berantem. Kalau Om Dondon di posisi gini mah, Om Dondon lebih milih dua-duanya. Scene selanjutnya, kita diberitahu bahwa Ko selalu bolos kerja kelompok. Dan Yoshioka pun berinisiatif untuk mendatangi rumah Ko. Tiba di rumah Ko, Yoshioka pun dibuat kaget karena yang membukakan pintu bukan Ko, melainkan abangnya. Yang ternyata abangnya Ko ini adalah seorang pak guru di kelasnya. Lalu abangnya Ko pun bercerita tentang Ko. Kenapa Ko bisa berubah secara drastis? Ternyata Ko berubah sikap disebabkan orang tuanya yang bercerai, lalu ibunya pun meninggal. Ko pun merasa menyesal karena di saat SMP, Ko tidak menyadari bahwa ibunya mengidap penyakit yang sangat serius. Sehingga di saat ibunya meninggal, Ko selalu menyalahkan dirinya sendiri. Di saat Yoshioka telah mengetahui tentang Ko, Yoshioka pun bergegas untuk mencari Ko. Tak berselang lama, akhirnya Yoshioka dapat menemukan Ko. Ko pun di sini curhat kepada Yoshioka hingga menangis dan memeluk Yoshioka. Di saat mereka sedang jalan pulang, tak sengaja mereka berdua melihat di dinding bahwa festival musim panas akan diadakan lagi. Hal ini pun teringat kembali saat masa SMP dulu. Mereka pun membuat janji lagi. Festival musim panas pun tiba. Yoshioka pun bergegas ke tempat di mana mereka janjian. BTW di sini Yoshioka kawaii banget ya pas pakai baju kimono gini. Kawaiinya tuh maksimal guys. Tak berselang lama, telepon Yoshioka pun berdering. Yang ternyata itu adalah telepon dari Ko.
Tak disangka Ko pun lagi-lagi tidak bisa hadir dikarenakan dia sedang berada di Nagasaki. Dan di saat sedang menelpon, tak sengaja Yoshioka mendengar suara perempuan. Wah anjir nih cowok bener-bener playboy parah ya. Di keesokan harinya saat di sekolah, Yoshioka pun bertanya kepada Ko, kenapa Ko tidak hadir lagi? Karena itu adalah janji mereka. Akan tetapi Ko mencoba menghindar. Di saat itu juga Kominato dan lainnya juga mengetahui bahwa Ko dekat dengan seseorang wanita. Di saat ingin pulang, Yoshioka pun tak sengaja melihat Ko yang ketiduran di sebuah kafe. Lalu Yoshioka pun menghampirinya. Dan tiba-tiba saja HP Ko pun mendapat panggilan dari Narumi. Yoshioka pun akhirnya tahu bahwa wanita yang sedang dekat bersama Ko itu adalah Narumi. Pada saat itu terlihat Ko lebih mementingkan Narumi ketimbang Yoshioka. Di saat Ko keluar dari kafe, tiba-tiba saja Kikuchi datang dan menemani Yoshioka. Dan Ko pun melihat mereka berdua yang sedang berbincang dan bercanda. Hal itu pun membuat Ko sedikit cemburu. Syukurin lo, dasar playboy, makanya jadi orang jangan pucek boy. Beberapa hari pun berlalu dan tiba di mana acara festival sekolahan pun dimulai. Semua orang pun berbahagia, tapi tidak dengan Yoshioka. Karena pada saat itu tiba-tiba saja orang bernama Narumi muncul di hadapan Yoshioka. Dan Ko pun memperkenalkan Narumi ke Yoshioka. Hal itu membuat Yoshioka merasa cemburu. Di saat Yoshioka ingin keluar, tak disengaja tiba-tiba saja Kikuchi pun datang. Lalu Kikuchi pun mengajak Yoshioka untuk menonton konsernya. Di saat Yoshioka sedang menonton konser, tiba-tiba saja Ko menghampiri Yoshioka. Lalu ia membisikkan sesuatu kepada Yoshioka. Akan tetapi Kominato tak sengaja menyenggol Ko, sehingga tanpa disengaja juga Ko pun berciuman dengan Yoshioka. Anjir lah, pas banget ya dapat kesempatannya. Hal itu pun membuat Narumi dan Kikuchi cemburu. Di saat itu juga Yoshioka pun pergi karena ia merasa sedikit shock. Selepas itu Ko pun mengikuti Yoshioka. Lalu Yoshioka pun marah kenapa Ko mengikuti dirinya. Dan Yoshioka pun berkata bahwa Yoshioka berharap kalau dia ingin berciuman dengan Ko bukan karena ketidaksengajaan. Dan tiba-tiba saja Ko pun menghampiri Yoshioka lalu menciumnya lagi. Dan pada saat itu juga Yoshioka pun mengetahui tentang Narumi, yang ternyata keluarga Narumi juga sedang tidak baik karena ibunya memiliki keluarga yang baru dan hanya Ko yang dapat mengerti perasaan Narumi. Dan lagi-lagi Yoshioka pun merasa cemburu. 1 minggu pun berlalu. Di sini terlihat Yoshioka dan teman-teman sedang membicarakan Ko karena Ko selama 1 minggu ini tidak masuk sekolah. Yoshioka pun cukup khawatir kepada Ko sehingga Yoshioka terpaksa menemui Narumi. Yoshioka pun bilang kepada Narumi agar Narumi bisa sedikit jaga jarak kepada Ko. Narumi pun tidak terima dengan hal itu. Narumi akan tetap bersama Ko dan Narumi bilang dia tidak akan menyerah. Di keesokan harinya saat waktu pulang sekolah, akhirnya Yoshioka pun bertemu Ko dan mereka pun jalan berdua untuk ke suatu tempat. Di saat Yoshioka menganggap hal ini adalah momen yang pas, Yoshioka pun akhirnya menyatakan perasaannya kepada Ko. Akan tetapi Ko pun menolaknya. Yoshioka pun terlihat tegar dan terima atas pernyataan Ko tadi. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat menyakitkan untuk Yoshioka. Di saat berbalik arah, Yoshioka pun menangis. Di saat itu juga Ko menemui Narumi. Narumi sepertinya akan pulang ke Nagasaki. Di keesokan harinya, Yoshioka pun bertemu Kikuchi. Di sini Kikuchi pun menyatakan perasaannya kepada Yoshioka. Seketika Yoshioka pun sedikit shock. Di lain sisi, Kominato pun menemui Ko. Dan Kominato berharap agar Ko dapat melupakan Narumi. Tapi Ko merasa kalau Narumi adalah tanggung jawabnya. Kominato pun merasa tidak ada yang bisa diperbuat agar Ko dan Yoshioka dapat bersatu. Tiba-tiba saja Murao pun datang dan mengajaknya untuk melakukan sebuah rencana. Singkat cerita, Murao dan Kominato sengaja mengajukan sebuah permintaan kepada gurunya agar kelas mereka liburan ke Nagasaki. Di saat Ko sedang berjalan sendiri, tak sengaja Ko melihat Yoshioka. Sebenarnya Ko masih punya perasaan ke Yoshioka. Akan tetapi, kini Yoshioka sudah mempunyai Kikuchi. Hari liburan sekolah pun telah tiba. Di sini Kominato dan teman-teman berharap agar Ko bisa lepas dari kesedihan masa lalunya. Di keesokan harinya, Ko pun pergi ke tempat tinggalnya dulu. Ko pun teringat lagi akan masa lalu Ko bersama ibunya. Ko pun semakin sedih dan merasa sangat bersalah. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yoshioka pun datang. Dan Yoshioka juga memberi sedikit nasihat kepada Ko. Dan pada akhirnya, Ko pun bisa menemukan jawaban dari rasa bersalahnya.
Mereka pun menuju ke gereja. Saat di gereja, Ko pun dihampiri sama bapak-bapak pendeta. Dan bapak pendeta memberi sebuah buku catatan dari ibunya Ko. Isi dari buku itu ditunjukkan kepada Ko agar Ko bisa selalu tersenyum dan juga hidup dengan bahagia. Lalu kita diperlihatkan Narumi yang sedang mengingat masa lalunya dengan Ko. Saat malam hari, Narumi pun bertemu dengan Ko. Dan Narumi pun benar-benar merelakan Ko agar Ko bisa terus bersama Yoshioka. Sedangkan Kikuchi juga sudah rela melepaskan Yoshioka agar Yoshioka bisa hidup bahagia dengan Ko. Di saat itu juga tiba-tiba abangnya Ko menelpon Yoshioka dan memberitahu Yoshioka bahwa saat Ko SMP dia mengukir nama Yoshioka di mejanya. Dan Yoshioka pun pergi menemui Ko dengan rasa bahagia. Sambil melihat matahari terbit, Ko dan Yoshioka mengingat kebahagiaan mereka yang dulu. Pada akhirnya Ko pun mengungkapkan perasaannya kepada Yoshioka bahwa Ko benar-benar cinta pada Yoshioka. Yoshioka pun menerima perasaan tersebut. Dan film ini diakhiri dengan kisah cinta mereka yang penuh bahagia. Ternyata ending dari film ini happy ya guys ya. Ya syukurlah kalau happy. Dan tamat. Oke guys, itu dia alur film dari Aoharu Ride. Pesan yang bisa diambil dari film ini, apapun yang terjadi jangan pernah melarikan diri dari masalah. Hadapi, selesaikan, lalu bahagialah. Asik. Oke guys, maaf banget nih jika Om Don ada salah dalam mengalurkan sebuah film atau ada suara yang kurang enak didengar ya. Mohon maaf aja ya guys ya. Oh iya, Om Don juga mau ingetin nih untuk kalian. Jangan lupa like dan subrek channel ini agar Om Don semangat terus bikin videonya. Sudah waktunya Om Don mengundurkan diri. Ja, mata nih.